Kepada saya data, fakta, termasuk tadi cerita hujannya nangkin, kan mau yura udan nih, sampai udan loh, malah sampai ragu danen loh, ya, pun garing, ya. Mas Manto terima kasih yang sejak tadi bersama saya sama Mbak Gusin keliling mulai dari Solo ke Karanganyar sampai kemudian di Sragen ini. Ada juga partai-partai pengusung ini P3, terima kasih, Hanura, Perindo, oh komplit ya. Terima kasih teman-teman DPRD, para caleg. Yang caleg angkat tangan di sini. Oh wah ini kompak ini caleg. Sini ada juga caleg. Hah? Relawan ada caleg ya, kok. Coba yang relawan angkat tangan. Oh, mantep. Kalau tekonnya sisi ya, menang nggak? Boleh terserah kompak. Ngarepku menang nggak? Wes mulai ya. Lihat menang kan ini, terserah apa menang. Ya, saya hanya ingin mengingatkan pada kawan-kawan tadi Mas Bowo udah sampaikan waktu kita pendek. Dan tentu saja makin hari makin menarik. Kenapa menariknya? Ya nonton TV, jenengan melihat berita ya. Debat, oh nonton debat. Oh. Hah? Sing ganas dulu. Sing ganas sih kaya ngopo. Teruduk meneh. Ya kadang-kadang kita bicara pengen seperti itu. Kalau kita seperti nonton apa? Tinju atau sepak bola. Wow. Ya aku ora perkewo nih ya ono sopan santune ngono lho. Iya. Apa nang ngono sampean? Iki suwe-suwe ngejak dialog kabeh iki pripun iki? Ya, sudah ngelihat debat pertama Capres, sudah ngelihat debat Cawapres, menarik pembahasannya yang debat Cawapres sampai hari ini masih menarik. Ada cerita angka-angka orang diskusi, ada cerita program orang membicarakan, ada cerita penampilan, greneng-greneng, macam-macam pokoknya ceritanya. Artinya apa? Kalau saya melihat Bapak Ibu, pesan ngeten iki apik. Soalnya apa? Rakyatnya serius gagas. Rakyatnya serius, niki digagas senang. Oh, tibake sing kae ngono sing iki ngene. Semua akan melihat masing-masing. Dan rakyat kemudian mulai menilai. Rakyat menilai makin yakin. Oh, konsep besarnya seperti ini. Oh, kalau ditanya ini jawabannya itu. Oh, programnya ternyata ini. Oh, yang kena dengan saya ini. Dan tentu saja ini PR yang tidak mudah, maka penting kita juga menjelaskan dari proses debat yang panjang itu kepada rakyat. Kalau partai-partai sudah kokoh, relawan sudah bersatu seperti ini, tutup rapat krep, tutup kunci, gembok, ya. Kuncinya jauh hilang, soalnya buka piye. Dikunci rapat, karena saya selalu mengingatkan pada kawan-kawan semuanya, hati-hati. Karena di Jawa Tengah, yang di Sragen ini, semua tertarik. Semua pengen datang, semua pengen ngerikiti, pengen nitili, gitu. Maka kalau nanti ada cara-cara yang rikiti dan nitilinya tidak benar, memaksakan, intimidasi, seruduk. Itu baru banteng kan. Ya kan? Jadi itu caranya. Bagaimana cara menguncinya? Pertahankan rumah kita. Keluarga kita, rumah kita yang sudah pasti. Yang kandang banteng, pertahankan bantengnya.
Yang P3 semuanya pertahankan. Benci. Jangan sampai dikrikiti, dipilih gitu. Ada yang tiba-tiba masuk pelan-pelan, dodo siji-siji, hati-hati. Termasuk Hanura dan Perindo. Hanura sudah ada kursi di Sragen? Oh belum? Kepingin? Ya, Joko. Perindo sudah punya kursi di sini? Belum? Kepingin? Keras. Jadi nanti teman-teman yang sudah bekerja sama dalam satu koalisi ini akan bisa berbagi dan bagaimana mengambil suara. Kalau kita sudah kompak, ya jangan ngambil punya teman sendiri. Ngambilnya yang di sebelah sana, ambil. Caranya bagaimana aku diajari? Enaknya itu ngerti apa? Oh. Benar. Nah, agar jadi kritik dijaga, dikunci rapat, maka dalam waktu yang pendek tadi sudah saya sampaikan pertemuan tadi malam dengan kawan-kawan juga di Solo dengan para calegnya ini sudah sekarang dikasih target dan targetnya sudah tepat. Maka saya kenapa waktu saya tidak mau hilang dan kenapa kemarin kami berjalan keluar mulai dari Papua, NTT, NTB, Sulawesi, Tengah Tenggara, Kaltim, ya, Pejabat. Tiba-tiba saya kangen ke Surakarta, Jawa. Sragen menaik itu. Masuk ya? Masuk. Makanya saya izin malam ini saya mau nginep di Sragen. Nginep di rumah penduduk itu menarik karena di lebih cantik ya, dan biasanya kalau saya nginep itu tekoran langsung terburu kan. Ngobrol aja. Maka dari obrolan itu kita menjadi tahu apa kemudian yang dirasakan Bapak. Untung sama Pak Untung atau untung ada Pak Untung. Untung besar untuk masuk meneh ya. Diajari karena Pak Untung ini dulu pilihan bupati masih era pertama masih DPRD. Sempat langsung ya? Enggak sempat. Oh langsung ya? Pertama ya? Yang kedua langsung, yang pertama. Jadi Pak Untung ini mengalami proses reformasinya. Mulai dipilih di DPRD dan untuk pertama kali ya. Waktu itu pemilihan langsung dan sukses. Beliau ngajari saya waktu saya mau maju gubernur. Ngene mas carane mas. Wah gitu. Masuk. Nah bukti ini ya pindah kepilih nah bro. Ya kan? Gue aja suaranya Sragen ya tenan zaman semuanya. Makanya saya kangen, saya rindu untuk bisa datang dan bertemu dengan panjenengan semuanya. Nah, beliau ceritakan bagaimana mendekati. Maka Bapak Ibu ketika kita selalu bersama rakyat, tidur bersama mereka, ngobrol bersama mereka, kita bisa merasakan apa yang menjadi keresahan-keresahan. Pak Untung ini pada saat itu termasuk sedikit kepala daerah yang punya inovasi. Saya mau jujur di depan panjenengan. Salah satu inovasinya adalah bagaimana mendata orang miskin. Dan bagaimana kemudian memberikan perlakuan khusus terhadap orang miskin. Itu pertama kali di Sragen. Jadi saya masih ingat waktu itu, saya pernah nganter Pak JK, saya ingat waktu itu. Pernah nganter Pak JK, terus kemudian datang ke sini, melihat praktek-praktek gitu. Dan ya dengan kelucu-lucuannya itu ternyata bisa ditampung. Itulah awal-awal inovasi pemerintah daerah setelah otonomi daerah muncul. Itu tokohnya salah satu Pak Untung. Salah lain juga ada. Nah, mendengarkan suara rakyat, bertemu dengan masyarakat sekaligus untuk meyakinkan Bapak Ibu. Kira-kira gitu. Rakyat ini sampai dengan hari ini posisinya seperti apa?
Hehe apa lho? Kira-kira nek jenengan ngajari ibu-ibu ngoten ben milih pripun? Diapake? Priye? Kaya ngajak pripun? Hah? Pripun niku? Lah niku napa gelem? Jenengan ngomong, "Bu, coba milih Pak Ganjar," langsung, "Ya ngono." Halo ya mesti nganggo nyang-nyang barang. Hah? Mboten. Lho sampean ki jane pas kampanye itu njaluk merayu apa ngancam sakjane. Iki hati-hati nih kelas ibu-ibu, ini kelas ibu-ibu. Ibu-ibu ini mboten lawane kowe. Niku nek njaluk salaman nggih padha mawon niku. Dikruwes. Obat kula antek kalau Mbak Agusin, napa Mas? Dikruwes iki mau. Ibuke kita ya kukune rung diketroki. Itu. Tapi ibu-ibu tot itu. Kalau sudah jalan gitu nggih. Oh, sing sebelah iki aja kalah lho. Oh siap. Nek carane jenengan nyedaki masyarakat pripun ben yakin orang mau memilih Ganjar Mahfud. Iya. Hah? Pripun, Bro? Wow, praktek ya praktek jurkan nih Mbak. Kita isi model ini kira rada telaten nih. Rada telaten, nah Ibu Emo langsung ngegas. Yes. Ya langsung cerita pengalaman, ini bagus sih. Cerita pengalaman. Bagaimana cerita pengalaman sebelumnya seperti apa. Ini gue nek basa Sragene kira-kira cerita track record. Ngertos Bu? Track record. Ngerti Mbak Lani? Track rekannya loh. Begitu. Rekam jejaknya seperti apa. Maka masyarakat juga nanti akan bisa tahu rekam jejak dari masing-masing. Nek bapak-bapak pripun nek carane ngejak koncone? Pak. Iki malah turu yang ngarep dhewe iki. Pak. Pak. Ya. Ini generasi ane. Generasi pernah muda soalnya. Nek carane jenengan pripun, Pak? Nek ngajaki kancane niku pripun? Pripun? Wah iki rada pinter iki. Jak ngopi ngomong-ngomong iki ya bener iki. Jak ngopi ngomong-ngomong. Wah dirayu. Lha sing dijak ngopi ngomong-ngomong sing dirayu niku kakung napa putri? Iki tenan ya kakung ya putri lho kuwi. Aja guyu rumangsane. Rayuane mesti maut nih gitu. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada yang muda. Kalau ngajak anak muda diserahkan gimana? Ayo, kalau sing bisa cerita. Yang anak muda. Tenang iki rada anu ya. Wow, ayo jangan anak muda kira-kira. Bagaimana mengajak anak muda? Kira-kira gimana? Iya Mas? Hah? Orang ilmu ngegas iki minga. Pokoknya ngono lho, pokoknya lho mesti nganggo tekon tok pripun? Hah? Sistem marketing. Ya rada ruwet meneh gitu. Nggih ngambil iya ning piye? Betul. Bagaimana kemudian mempengaruhi? Jadi ada model tadi cerita rekam jejak, ada diajak ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol, dirayu. Alah malah dikasih tapi bener nih khas nang desa. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan saya itu untuk melihat bagaimana Bapak Ibu punya pendekatan. Sehingga bisa masuk kepada mereka, bisa disampaikan. Tadi saya sampaikan di banyak titik. Jangan lupa nanti, kira-kira masuk bulan Januari, latihan nyoblos. Niku zaman riyen pilpres kan nggih dhewean toh. Kabeh kampanye. Sakniki pilpres pileke bareng. Coblosane akeh banget. Coblosan makan kita semua diuji bagaimana kekompakan itu ada dan teknisnya ngerti.
Teknisnya apa? Carane nyoblos. Goleki koncone dhewe iki sing endi? Coba goleki Mbak Agustin pripun carane? Apa apa? Nomor piro? Nomor loro kertasnya warna apa? Tenang gak? Kita tenang gak jantian ini? Nek Mas Bowo? Oh. Bupati. Seseorang pilihan bupati ora enek coblosan bupati. Oh ganti nggih. Ini paham toh? Mas Manto dah beli gini. Mas Manto. Oh karena beda ya? Oh bagi. Oh karena dewe. Ning ya kene to kan dah beli to. Iya. Ini contoh, ini nun saya nggih. Tinggi P3 Hanura Perindo nggih. Niki jane kula buka cara strategi. Jadi PDIP ini kompaknya teng mriku niki. Dibagi kabupaten. Berarti siji ning dikunci. Kenceng pokoknya nanti. Kunci set Sragen, Karanganyar kunci set ngaten. Endi? Wonogiri kunci set. Satset no piye. Satset karo tas. Gondeli kenceng kunci set gitu. Mlebune jero nanggone wilayah dhewe-dhewe. Niku berbagi. Dengan cara itu semua akan sangat kuat. Nek mboten, wah melayu rono melayu rene kesel mah dijukuk wong. Nggih ta? Niku jenenge kurang konsentrasi. Mila menika Bapak Ibu, cerita-cerita pendek, sederhana, kita sambil ketawa, tapi itulah fakta yang hari ini ada. Maka tolong, kalau nanti ada sesuatu yang membuat panjenengan tidak nyaman, punya hak untuk menentukan pilihannya sudah ada, ning ada orang lain memaksakan dengan macam-macam model dikrikiti, model kemudian dijuguk, model kemudian ditekan dan sebagainya, sampaikan pada kita. Ya, sampaikan pada kita, ya, agar kita bisa tahu. Maka tadi saya dapat video keren banget ya, RT ini diparani wong kabeh malah petugasnya diseneni karo RT ini apik ya. Sampai nopo mriki? Dari mana? Mana suratnya? Itu top. Sendirian diomongi yang lain. Dunianya sekarang sudah terbuka, maka kejadian seperti itu bisa divideo. Maka seluruhnya akan tahu. Maka ketika semuanya akan tahu, oh wong-wonge sing iki. Jangan menyepelekan rakyat. Pemimpin tanpa rakyat, dia bukan siapa-siapa. Ya. Aparatur semuanya tanpa rakyat, dia juga bukan siapa-siapa. Karena dalam demokrasi ini rakyatlah, panjenenganlah semuanya yang punya kuasa, punya kedaulatan untuk menunjuk itu. Maka kekompakan hari ini dalam konsolidasi kekuatan yang dilakukan di Sragen dari Mas Bowo, mari kita kuatkan semuanya. Begitu semuanya sudah kuat, insya Allah kita bisa bersatu. Dan kita akan menapa itu dengan keyakinan. Saya tetap akan berkeliling, kita akan bekerja bersama-sama, dan di pusat semua memikirkan dengan caranya, kita lagi diuji betul. Dan kita adalah orang-orang yang teruji. Karena kita pernah bersatu, kita pernah ditindas, dan kita tetap menang dalam pertempuran itu. Maka salam saya untuk teman-teman semuanya, jaga kesehatan Bapak Ibu, jaga semangat terus. Insya Allah nanti akan ada yang diinformasikan dari pusat ke provinsi ke kabupaten kota, demikian juga sebaliknya, agar pada dinamika politik tertentu kita akan bisa terjun langsung untuk menyelesaikan persoalan itu. Terima kasih, selamat istirahat, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak untuk tetap tinggal di tempat.
Sragen, Solo Raya, insya Allah solid. Kita memastikan saja karena konsolidasinya sebelum saya datang mereka sudah bekerja. Jadi ada partai pengusung dengan relawan mereka sudah kompak. Bahkan beberapa di antaranya sudah membagi tempat ya, sehingga masing-masing sudah ada targetnya. Bahkan sampai target individu, umpama dari caleg mesti mentargetkan berapa, dan kemudian ini mesti relate dengan hasil pilpresnya berapa. Maka yang di PDI Perjuangan sudah di-SK-kan. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang di P3, di Hanura, di Perindo juga melakukan hal yang sama sehingga kita bisa kompak. Dan masing-masing kita minta untuk menentukan targetnya agar kita bisa memberikan subsidi suara kepada daerah yang lain. Jadi peta besarnya sih sudah ada. Pengalaman setidaknya di 2019 pernah kita lakukan. Kalau persentase di Jawa Tengah sendiri Pak ada target khusus kah? Sebab teman-teman TPD yang menyampaikan TPC-nya ini beliau ini. Mas Bowo ini nanti yang di Sragen khusus. Mas Ya. Ganjar, izin isu lain. Baru-baru ini kan pasangan dari Amin sedang melakukan kampanye juga di daerah Jateng khususnya di Semarang. Kemudian ada statement dari Mas Anies menyebut bahwa sudah saatnya melihat, memang dia juga melihat ada nuansa perubahan di Jateng khususnya. Dia juga melihat ini memaknai bahwa Jateng itu bukan hanya kandang dari satu partai saja. Mas Ganjar menanggapi hal tersebut seperti apa? Ya, kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas, saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Berarti tidak ada kekhawatiran ya Pak Ganjar? Oh, kita bukan orang yang khawatir kok, kita orang-orang optimis. Ya, oke. Ya. Mas ini juga sebut sebenarnya untuk di Jateng khususnya Kudus dan Demak bisa memperoleh suara 41% Siapa? dari Imin. Oh, boleh, nggak apa-apa. Dulu juga saya waktu pemilihan gubernur ya, posisi kita juga berbeda, berseberangan. Yang menang saya. Optimis ya Mas ya? Ya, insya Allah. Ya.